Otomotif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan dari Dr. Geni Rina Sunario berjudul PLTN dan Net Zero Emisi Karbon. Begini, Presiden Jokowi telah mengumandangkan komitmen negeri ini untuk mewujudkan Net Zero Emission Carbon (NZE) pada 2060. Komitmen ini menjadi genderang berfrekuensi tinggi yang menghasilkan peta jalan strategi energi bebas polusi karbon pada 2060. Mempensiunkan pembangkit listrik bertenaga fosil, yaitu minyak dan batu bara, sebagai penyumbang dominan pelepasan karbon ke udara menjadi yang utama. Pembangkit tersebut akan diganti dengan sumber energi baru dan terbarukan, salah satunya nuklir. Pada 2049 harus ada pembangkit listrik bertenaga nuklir atau PLTN yang beroperasi sebesar 3,5 gigawatt. Angka ini sejatinya tidak kecil untuk mewujudkannya, tak bisa seperti pesulap dengan mantra simsalabim, atau mengikuti cerita Roro Jonggrang yang dalam sekejap sudah berdiri dan beroperasi. Melirik nuklir berarti bersiap bersentuhan dengan pola pikir keamanan dan keselamatan yang tinggi. Ada aturan yang mengatur. Siapkah Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN? Untuk membangun dan mengoperasikan PLTN sedikitnya butuh 5 step perizinan. Izin lokasi, sertifikasi desain, konstruksi, komisioning, dan operasi. Semua tangga ini mengharuskan submisi sederet dokumen terkait data dukungnya secara ilmiah dan bisa dibuktikan. Selain itu, membangun PLTN juga butuh waktu yang tidak singkat. Meski tipe terkini yang beken dengan nama Small Modular Reactor atau SMR bisa mempersingkat rentang konstruksi hingga menjadi 3 tahun secara teori. Jadi mulai sekarang menapaki tingkat persiapan pembangunan PLTN harus sudah dilakukan. Kerjasama dengan luar negeri yang sudah terdepan dalam membangun PLTN menjadi fokus yang tidak terelakkan. Karena tidak mungkin membangun PLTN yang pertama cuma bersandar pada kemampuan sendiri. China saja sudah tergolong terdepan di dunia nuklir mencatatkan diri bahwa kontribusi lokalnya hanya kurang dari 1%. Komunikasi dengan negara terdepan dalam pembangunan PLTN pertama bukan menunjukkan bahwa sumber daya manusia SDM kita tidak mampu, tetapi lebih bersandar pada sisi keselamatan yang menjadi tanggung jawab dunia internasional. Lalu negara mana yang patut disandari? Tentu negara yang mempunyai manufaktur teknologi PLTN serta mau berinvestasi. Contohnya Bangladesh yang bekerja sama dengan Rusia dalam membangun 2160 megawatt tipe Pressurized Water Reactor (PWR) dengan nama Ropur. Mengapa Rusia? Selain memberikan investasi, Rusia adalah negara terdepan terkait teknologi PLTN, di samping Amerika dan Perancis. Rusia saat ini masih mengoperasikan 37 PLTN, sedang membangun 4 dan memadamkan 10 PLTN. Hal ini sesuai dengan catatan dokumen Power Reactor Information System, PRIS, International Atomic Energy Agency, IAEA, tahun 2022. Kerjasama dengan Rusia bukan hal yang baru untuk Indonesia. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN telah bekerja sama dalam proyek pengembangan desain reaktor daya eksperimental RDE 10 MW tahun 2015 sampai 2020. Rusia juga menyajikan teknologi PLTN terapung komersial pertama di dunia yang ditampilkan pada Atom Expo 12 tanggal 21 sampai 22 November tahun 2022 lalu di Sochi. PLTN yang diberi nama akademik Lomonosov terapung ini sangat cocok untuk pulau terisolasi di Indonesia. Akademik Lomonosov terdiri dari 2 SMR KLT-40 yang dibangun di daerah bagian paling utara PVEC, Rusia. PLTN ini menghasilkan listrik 77 MW dan panas sebesar 146 gigakalori per jam 300 MW. Hal ini bisa dipakai untuk memantik proses industri lainnya, seperti produksi gas hidrogen yang sedang menjadi isu primadona energi hijau di negeri ini. Dengan bobot 21.500 metrik ton, akademik Lomonosov memiliki panjang 140 meter dan lebar 30 meter. Umur desainnya 40 tahun, dengan interval perawatan serta perbaikan 12 tahun. Jika Indonesia berminat mengaplikasikan akademik Lomonosov untuk kawasan timur,
Tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Bapeten untuk mengkajinya. Sesungguhnya pengalaman mengelola pembangkit listrik terapung sudah dipunyai oleh PLN melalui Marine Vessel Power Plant (MVPP) Turki, 240 MW di Medan, Sumatera Utara, 120 MW di Amurang, Sulawesi Utara, 60 MW di Kupang, NTT, dan 60 MW di Ambon. PLTN terapung kedua terdiri dari 4 unit terapung berdasarkan reaktor nuklir RITM 2005 berkapasitas 106 MW. Berdimensi setiap unit kurang lebih sama dengan yang dimiliki akademik Lomonosov. Namun, diklaim mempunyai turbin yang lebih bertenaga. Reaktor yang juga dibangun oleh Rosatom hanya menghasilkan listrik dan tidak disediakan area pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar reaktor dilakukan di Pangkalan Angkatan Laut Atomflot di Murmansk. Hal ini mirip dengan manajemen kapal nuklir pemecah es. PLTN terapung kedua ini akan dibangun di lokasi zona biji Baimskaya yang merupakan proyek penambangan dengan deposit tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang tersebut akan dieksplorasi selama 40 tahun ke depan. Selain itu, Rosatom juga tengah mendesain SMR RITM 200N untuk diwujudkan pada 2028 di wilayah Yakutia, Rusia Utara. PLTN ini kelak akan memasok listrik ke fasilitas penambangan emas di Kyushu. Di luar semua itu, Rosatom juga memproduksi PLTN Mikro, Shelf M, 10 MW. PLTN ini didesain mempunyai siklus pengisian bahan bakar yang panjang, 8 tahun. Umur desainnya hingga 60 tahun. Mikroreaktor ini sepenuhnya dibuat secara pabrik dan dapat dipasang di tempat. Karena ukurannya tergolong kecil, reaktor ini bisa diangkut dengan truk. Desain teknis rinci rencananya akan selesai pada akhir 2024, dan fasilitas pertama akan beroperasi pada 2030. Bagaimana dengan Indonesia? Kita sebetulnya sudah memulai kegiatan terkait mikroreaktor RDE dengan power hingga 10 MW atau 3 MW. Sayang, mikroreaktor ini terhenti di tengah proses lisensi desain karena pendanaannya dihentikan oleh pemerintah. Terkait membangun PLTN, sesungguhnya Indonesia sudah memenuhi 16 infrastruktur dari 19 yang direkomendasikan oleh IAEA. Hal yang masih mengganjal adalah tantangan non-teknis untuk pembangunannya. Jika menengok pengalaman negara lain seperti Bangladesh, sederet infrastruktur yang dipaparkan di atas akan dengan mudah terpenuhi seiring komitmen Presiden selaku pimpinan tertinggi. Lalu, di mana lokasi PLTN? Hingga saat ini, Batan yang sudah melebur ke BRIN telah melakukan studi kelayakan di Semenanjung Muria, Jepara, Bangka, dan Pantai Gosong, Kalimantan Barat. Demikian catatan dari Ibu Dr. Geni Rina Sunario, PLTN dan Net Zero Emisi Karbon. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.